dan berjalan secara efektif. Boleh bikin doanya? Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, semoga diberkahi ya. Nah, sebelumnya Ibu mau ngecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Boleh Ibu absen. Yang pertama yaitu Aliana Joa Hadir, Amalia Mafira, Ayu Yuliati. Sakit Bu. Sakit ya. Bu Ayu. Ada memberikan surat keterangan sakit? Ada di depan. Kemudian Dara Alfia, Hanifatul Nazira. Sakit juga ya. Kemudian Hayatul Mafira, Ika Ramadana, Kafka Nasiha, Nanda Farah Rezeki, Nia Suci Ramadhani. Banyak sekali yang sakit ya hari ini. Itu menjadi tanda buat anak-anak semua harus selalu menjaga kesehatan. Kemudian Nudia Teliza, Yayus Nita, Sadikin Bacin, Salwa Nabila Anwar, T. Muhammad Fauzan, Ulfa Safitri. Hadir Bu. Berarti hari ini yang nggak hadir 1, 2, 3, 4 orang ya? Iya. Baik, terima kasih. Nanti diberitahukan kepada temannya apa yang kita pelajari hari ini. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau mulai layanan ini. Tapi boleh nggak kondisi kelas kita bersih dulu? Boleh yang di atas meja dipindahin dulu. Oke, dibersihin dulu. Sudah? Sudah bersih, sudah nyaman? Ada sampah nggak di kolom meja? Nggak ada lagi? Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelumnya udah pada kenal nggak sama Ustaz? Belum. Karena ada kata pepatah yang mengatakan kalau belum kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan sampai sayang-sayangnya. Dan karena itu perkenalkan Ibu Nurhaliza Deviati. Boleh kalian panggil Ibu Liza. Siapa tuh Ibu? Bu Liza. Oke, jadi pada tahu nggak hari ini tujuan Ibu kesini ngapain sih? Belajar. Kita hari ini enjoy aja karena kita nggak bakalan ngadain kegiatan bimbingan klasikal di mana Ibu boleh minta waktu kalian selama 45 menit ke depan. Boleh. Dan kalian juga harus berperan aktif nih. Ibu nggak mau cuma Ibu yang nyanyi, tapi kalian juga harus Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini Ibu mengangkat satu metode yang dapat kita gunakan ini biar anak-anak nggak diam doang dan bosan udah lama-lama pembelajaran gitu-gitu aja. Nah, hari ini Ibu menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Jadi Ibu bakalan kasih satu kasus di mana kalian akan mencari strategi rancangan untuk mencegah dan mengatasi kasus tersebut. Nanti Ibu bakalan bagi kalian dalam kelompok, kemudian bakalan Ibu bagi LKPD, kemudian kalian presentasi dan selesai. Oke? Baik, lanjut, paham? Siap. Kita lanjut. Nah, jadi Ibu ada video sebuah kasus, kalian harus menyimak video ini secara seksama karena nanti bakalan ada pertanyaan dari Ibu. Oke, selamat menyaksikan. Kamu main anak baru ya? Iya. Boleh kenalan nggak? Aku Rian, senior. Kamu orang mana? Jauh ya? Ada apa nih? Perempuan ya? Enggak, aku cuma mau ngajak kenalan doang Pak. Kenapa begitu Maya? Iya Pak. Ria, ya sudah, kamu kembali ke kelas kamu ya. Baik Pak. Baik, nanti ngobrol lagi ya. Maya, kalau ada apa-apa kamu ngomong ke saya. Saya akan mulai kelas kamu. Iya, Pak.
Itu siapa bikin aku merasa cantik? Mas jangan selalu masih sama aku deh. Loh, aku ini kakakmu loh, Dek. Aku bisa urus masalah aku sendiri. Udah deh, mas biar aja. Kamu Ih, sendiri. ih. Dek, saya bisa bicara sebentar. Oh iya, Mas Satrio, ada apa? Bapak lihat dalam beberapa hari ini kamu kurang fokus belajar. Maaf Pak, saya... Bapak sudah tahu tentang foto yang ada di media sosial. Apa karena itu kamu kurang fokus belajar? Nanti jangan serah tidak bicara tentang bapak sekolahnya. Bapak, Ya. Anak-anak, sebelum kalian pulang, Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian, yaitu tentang masalah perlindungan maya. Pastinya kalian sudah tahu. Jadi kalian hati-hati dalam bermain media sosial, karena kita tidak tahu dampak apa yang kita tulis di media sosial, dan itu bisa menyakiti orang lain, bahkan teman kalian sendiri, bisa saja diri kalian sendiri. Jadi lain kali kalian harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Dalam waktu dekat ini, dari pihak sekolah pun sedang bersosialisasi, ingin menyampaikan tentang masalah ini. Pihak sekolah juga akan mendiskusikan kepada kalian semua. Ya, mengerti anak-anak? Ya udah, untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Oke, selesai. Semuanya udah pada nyimak sampai habis kan? Sudah. Nah, di sini Ibu ada kutip. Oke, jadi kira-kira tadi dalam video tadi ditayangkan sebuah kasus ya. Kasus apa yang ditayangkan? Bully. Nah, kalau bully yang dilakukan melalui media sosial disebut dengan apa? Kira-kira ada yang tahu nggak cyberbullying itu apa? Ibu mau satu orang? Ada yang tahu sebelumnya apa itu cyberbullying? Belum tahu Bu. Belum tahu? Ya Bu. Nggak pernah dengar gitu lewat di TikTok, kan ini remaja-remaja milenial, nggak jauh dari yang namanya medsos. Nggak pernah dengar atau nggak pernah dengar? Komentar TikTok. Kalau di situ menurut kalian apa sih cyberbullying itu? Komentar negatif. Kemudian menyakiti hati, menghujat. Menghujat. Ya, kamu kan gimana? membeli orang lain dari digital. Oke, membuli orang lain melalui digital. Sebenarnya semua pendapat anak-anak itu benar. Nah, kemudian kita dapat merangkum nih, apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying itu dapat diartikan sebagai tindakan intimidasi, pelecehan atau penghinaan yang dilakukan secara online melalui platform-platform media sosial. Contohnya nih, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Anak-anak sini pada pakai nggak? Oke. Jadi itu merupakan pengertian dari cyberbullying. Nah, ternyata cyberbullying itu memiliki bentuk-bentuknya. Tadi di dalam video ada nih ada beberapa bentuk cyberbullying dalam video tersebut. Siapa nih yang mau sebutkan apa bentuk-bentuk cyberbullying yang terdapat di dalam video tersebut? Komentar untuk Maya. Komentar untuk Maya. Apa bentuk komentarnya? Oke, itu disebut bullying apa? Verbal. Oke, itu merupakan salah satu bentuk cyberbullying di mana itu merupakan bentuk pelecehan verbal. Dia mengatakan tapi melalui medsos. Apa dibilangnya Bu Maya? Itu merupakan satu bentuk cyberbullying pelecehan verbal. Ternyata bukan hanya pelecehan verbal yang bentuk cyberbullying, tapi juga ada pelecehan emosional, pelecehan sosial, pelecehan konten, dan cyberbullying fisik. Yang mana pelecehan emosional tuh kita ngancem dia gitu, kita bilang dia sok cantik lah, terus otomatis emosional si
mengganggu. Itu merupakan salah satu bentuk pelecehan emosional. Kemudian pelecehan sosial. Tadi kawan-kawannya pada jauhin dia nggak? Iya. Apa dibilang? Cantik ya. Itu merupakan pelecehan sosial, intimidasi dan nggak mau sama dia gitu ya kan. Kemudian pelecehan konten, kita bisa memberikan konten-konten video-video, foto-foto orang tanpa izin. Itu merupakan salah satu bentuk cyberbullying, pelecehan konten. Dan yang terakhir yaitu cyberbullying fisik. Ini sangatlah tingkat tinggi di mana kita mengancam mereka secara fisik. Kayak awas saja kalau jumpa di sekolah nanti ya. Itu kita cek komentar atau apa dan begitu. Oke. Nah selanjutnya, selain dari bentuk, ternyata ada juga nih faktor-faktor penyebab cyberbullying. Ada yang tahu nggak dari video tadi apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan cyberbullying tersebut terjadi di Maya? Main media sosial, kemudian senioritas. Abang kelas tadi ya? Oh yang kakak-kakak kalian, teman-teman kelasnya. Kemudian yang lainnya? Ada lagi kakak tadi mau jawab apa? Memposting foto-foto. Oke, sebenarnya itu betul, nggak ada yang salah pendapat dari anak-anak. Namun kita bisa melihat nih, kalau dari video tersebut si Maya kurang mengetahui nih pemahaman tentang dampak dari penggunaan seperti yang dia sebutkan tadi. Dia menggunakan media sosial tanpa tahu dampak negatifnya. Sebenarnya kalau kita main media sosial itu kita harus berani, kita harus tahu dampaknya, jangan hanya main-main saja. Kemudian kemudahan akses terhadap media sosial. Sekarang di mana-mana ada wifi, warung kopi ada wifi, kafe ada wifi, bahkan sekolah juga menyediakan wifi bagi sekolah yang mengizinkan membawa HP. Nah di situ anak-anak sangat mudah untuk mengakses media sosial. Dan yang ketiga ada keinginan untuk mendapat perhatian, FOMO ya disebut sekarang. Nah kita kan pakai foto biar apa? Biar apa? Biar dibilang cantik. Nah, kemudian yang keempat, keinginan untuk membalas dendam. Ini sebenarnya contoh dari ketika kita udah diituin sama orang, dijelain sama orang, tapi kita menggunakan anonim. Kita menuliskan komentar-komentar, kan nggak ada identitas kita, tapi kita berniat untuk membalas dendam. Dan yang terakhir ada pengaruh dari teman sebaya. Keren bilangin ya. Nah, selanjutnya ada juga nih faktor kurangnya pengawasan dari orang tua. Seperti Maya tadi, sebenarnya abangnya udah berniat nih untuk mengawasi si Maya, tapi Maya yang kayak udah keluar aja, nggak usah ikut campur gitu kan. Sebenarnya itu juga menjadi salah satu faktor penyebab cyberbullying. Dan yang terakhir yaitu kurangnya kebijakan jelas tentang cyberbullying di sekolah. Namun tadi di akhir video juga ada Bapak tuh bilang kan kalau kita bahkan ada menyediakan sosialisasi cyberbullying di sekolah ini. Nah, setelah membahas faktor penyebab cyberbullying, kita juga ada nih dampak cyberbullying. Kan tahu nggak sih cyberbullying itu berdampak negatif atau positif? Negatif. Bagi siapa saja? Bagi korban. Kira-kira pelaku berdampak juga? Dampak. Oke, yang pertama dulu kita bahas tentang dampak bagi korban. Kira-kira tadi Maya pas dibilang sok cantik tuh dia ngapain? Depresi, nggak fokus belajar. Oke, semuanya benar. Di situ Maya depresi, malu, nggak fokus belajar, bahkan tertekan mental, bahkan dia agak melawan sama abangnya. Nah di situ kita bisa lihat bahwasannya dampak bagi korban itu bisa terjadi emosional, yaitu depresi, kecemasan, stres, rasa malu dan lain-lain sebagainya. Bahkan untuk tingkat tinggi itu bisa untuk bunuh diri. Nah yang kedua dampak mental, dimana dia gangguan tidur, konsentrasi dan belajar seperti tadi ya. Saya gangguannya apa? Kurang konsentrasi. Dan yang terakhir ada dampak fisik. Bisa saja si korban tersebut sakit kepala, sakit perut, kelelahan, dan bahkan mengalami masalah kesehatan kronis lainnya. Tadi kita juga tahu dampaknya bukan hanya untuk korban, tapi juga untuk pelaku. Ada yang tahu nggak? Pelaku bisa mendapatkan korban apa saja? Oke, betul. Bagi pelaku tersebut, dia bakalan dikucilkan oleh teman sebaya kayak, dia loh yang bilang-bilang untuk sini, pasti sering dengar gitu. Kemudian dia juga ada hukum. Kalau misalnya kita melakukan cyberbullying yang sangat-sangat sudah di atas abnormal atau di luar pemikiran, pasti bahkan ada undang-undang yang mengatur untuk menghukum si pelaku. Bisa saja dia masuk penjara. Kamu nggak sih masuk penjara? Oke, dan yang terakhir itu dampak psikologis. Pastinya orang yang pelaku itu kalau dia sadar diri, dia pasti akan selalu merasa bersalah, dihantui, menyesal, dan bahkan mengalami depresi.
bahwa anak-anak semua memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Kamu dapat memilih untuk menjadi bagian dari solusi, bukan dari masalah. Oke, tadi Ibu udah jelasin nih, mulai dari pengertian apa itu cyberbullying, kemudian apa itu faktor-faktor cyberbullying, kemudian dampaknya bagi pelaku dan korban, tapi Ibu tidak menyebutkan apa yang tidak Ibu sebutkan. Mencegah dan mengatasi cyberbullying, karena Ibu mau kalian yang menciptakan strategi rancangan untuk mencegah dan mengatasi cyberbullying ini. Seperti yang Ibu katakan sebelumnya, nanti Ibu bakal bagi kalian dalam kelompok. Nah, dalam kelompok itu Ibu bakal bagi LKPD. Nah, di LKPD itu kalian tuangkanlah rancangan-rancangan bagaimana kalian mengatasi dan mencegah kasus cyberbullying. Kita mulai bagi kelompok terlebih dahulu ya. Boleh biar jangan susah pindah-pindah. Ibu mau bagi 4 kelompok, jadi tadi 4 orang yang datangnya, nanti tinggal 13 orang bagi 4, 12 satu kelompok 3 orang, lebih 1 orang, nanti yang kelompok terakhir 4 orang. Jadi mana? Setuju? Jadi kita bagi gini aja ya, Nubia, Oya, Mafira satu kelompok 1, Kafka, Amel sama Dara satu kelompok, Salwa, Ulfa sama Ika satu kelompok, dan yang terakhir Alia, Sadidin dan Fauzan satu kelompok. Oke, boleh duduk terlebih dahulu bersama kelompoknya. Kemudian tuliskan anggota-anggota, dan di sini telah diuraikan nih bagaimana langkah-langkah kalian untuk mengisi LKPD ini, mulai dari mengamati video sebelumnya, kemudian identifikasi permasalahan apa saja, kemudian permasalahan terkait cyberbullying, dan yang paling terakhir ada tuliskan dampak bagi korban, bagi pelaku, dan strategi untuk mencegah dan mengatasi cyberbullying. Sudah paham? Sudah. Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Nanti jika ada yang tidak paham boleh tanya ke Ibu. Ibu kasih waktu kalian 15 menit, cukup kan? Mulai dari sekarang. Anak-anak jika ada yang tidak paham boleh ditanya ke Ibu ya.
Dampak bagi korban itu yang pertama ada merasa depresi, sedih, malu, dan stres. Kemudian korban tidak semangat, kemudian akan kena mental, psikologis, maupun sosial. Diperhatikan ya temannya. Kemudian dampak bagi pelaku itu ada perundungan sosial bisa dijauhkan. Kemudian strategi untuk mencegah dan mengatasi cyberbullying itu bijaklah dalam menggunakan sosmed, kemudian memberikan sosialisasi mengenai cyberbullying, kemudian nilai-nilai yang internalisasi untuk mencegah mengatasi cyberbullying. Yang pertama ada saling menghargai, pemikiran terbuka, menerima kekurangan, bersyukur, sopan santun, empati, dan percaya diri. Baik sekali, berikan apresiasi untuk teman-teman keberanian itu. Biasa ya, tadi ada salah satu strategi ini yaitu bijak dalam menggunakan sosmed. Nah sekarang aku penasaran dengan kelompok satu. Kelompok satu mau kalian maju? Oke, silakan teman-teman, anak-anak semuanya perhatian. Ini apa namanya? Nggak apa-apa, baca tahu jangan malu. Mundur lagi. Kalau diperhatikan, jadi kami dari kelompok satu yang beranggotakan ayat perwakilan media tulisan universitas. Jadi jawaban kami itu pertama ada dampak bagi korban, yaitu kesehatan mental, sedih dan tidak fokus belajar. Dampak bagi pelaku itu dikucilkan, ditindak pidana dan menyesal. Terus yang mengembangkan strategi yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, menghindari komentar negatif, blokir pelaku dan menutup komentar.
saya ini dan kelima kamu. Terima kasih nih. Berikan dulu tepuk tangan untuk teman-teman kita. Nah, dari dua kelompok tadi kita bisa tarik kesimpulan nggak? Ada beberapa rancangan strategi yang sangat menarik teman-teman buat untuk kita semua. Cara kita bijak dalam menggunakan sosial media. Kemudian yang ke kelompok satu tadi apa? Menutup komentar, blokir. Oke, itu salah satu dari orang yang nggak peduli keadaan ya. Iya Bu. Jadi bodoh amat orang yang mau bilang apa, ini bisa dibahas sih. Bodoh amat orang mau bilang apa, yang penting kita pede aja. Ya. Dan bijaklah dalam menggunakan sosmed, jangan pernah mengisi komentar-komentar yang negatif. Kita tidak tahu kapan kata-kata kita tersebut dapat melukai karena ingat ya anak-anak semuanya bahwa di belakang layar tersebut ada seorang manusia yang memiliki hati dan perasaan. Maka oleh karena itu perlakukan mereka seperti kamu ingin diperlakukan, saling menghargai. Oke, pertemuan kita hari ini Ibu sangat terima kasih buat anak-anak semua yang telah berperan aktif, dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya setelah peserta didik mempresentasikan hasil diskusi mereka terkait tugas LKPD, di sini sebenarnya saya juga menyediakan ice breaking berupa kode emoji, yang mana kode emoji tersebut sudah saya lampirkan di dalam RPL saya, di mana saya akan membagi peserta didik menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan urutan kelompok yang telah saya bagikan sebelumnya. Dan saya akan memberikan satu kode emoji kepada setiap kelompok, mana nantinya dari perwakilan setiap kelompok akan dimintai untuk maju dan menyampaikan kode emoji yang mereka dapat dengan gerakan tubuh saja tanpa harus berbicara atau mengeluarkan suara. Nah, kelompok lainnya harus menebak makna dari kode emoji tersebut. Dan lanjutkanlah dengan kelompok berikutnya hingga semua kelompok mendapat gilirannya masing-masing. Pada tahap penutup, seharusnya saya mengajak siswa untuk menyimpulkan hasil pertemuan dan memberikan reward nih kepada siswa yang bersedia maju untuk menyimpulkan dan merefleksikan kegiatan bersama peserta didik yang sudah saya lakukan. Namun, dikarenakan keterbatasannya waktu dan mengingat sudah memasuki waktu zuhur pada saat itu, maka dosen saya dan teman-teman saya meminta untuk mengakhiri kegiatan tersebut. Sekian, terima kasih.